Sudah membuka acara. eh, Bapak Ibu yang sama-sama hadir di ruangan ini, terima kasih atas kehadirannya. Kegiatan ini dilakukan yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia ya, dalam rangka meningkatkan kemampuan dosen dalam hal menulis karya ilmiah, baik buku maupun jurnal dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga bisa mengakses beberapa uh, pelatihan yang sudah diselenggarakan dalam bentuk bentuk rekaman itu bisa didengar kembali di YouTube channelnya SDM ya, Biro SDM Universitas Muhammadiyah Palembang. Di situ kita sudah menyelenggarakan kegiatan sudah 18 kali kegiatan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Baik, saya coba tampilkan screen dulu. Jadi kita coba pelajari bagaimana kita membuat menulis buku ajar dengan berbantukan AI. Ya. Nah, akhir-akhir ini AI ini memang jadi tren ya, tren eh, masyarakat Indonesia gitu, terutama di dunia pendidikan. Jadi ini sangat membantu. Tetapi eh, perlu diberikan catatan bahwa apa yang dituliskan oleh ChatGPT itu atau AI yang lain itu perlu kita baca kembali apakah sudah sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah sesuai dengan disarankan secara akademik. Nah, ini perlu dibaca kembali. Jangan sampai apa yang kita tuliskan itu kita langsung kita publish di mana, ya, atau dipublish di jurnal maupun dalam bentuk buku. Dan ini perlu kita baca kembali. Nah, biasanya kita juga bisa menuliskan di dalam ChatGPT itu kita perintahkan aja, misalkan buat buku ajar matematika dasar misalkan, tanpa kita memberi input informasi sehingga eh, apa yang apa namanya kalau kita ngasih perintah seperti itu dia akan buatkan ya. Misalkan Bapak Ibu buatkan 16 kali pertemuan, dia akan buatkan sebanyak 16 kali pertemuan. 16 bab atau berapa bab itu gampang sekali dibuatkannya, outline-nya pun dibuatkan. Kemudian Bapak Ibu minta bab satu itu dituliskan 6.000 kata dan itu pun nanti dituliskan. Tetapi kalau kita telusuri tulisannya terkadang tidak sesuai dengan kaidah akademik dan perlu kita beri input masukan informasi tambahan sehingga dia menuliskan dengan benar. Itu Bapak Ibu. Dan ini metode bagaimana kita melakukan menulis tahapan-tahapannya. Nah, yang pertama itu kita harus lakukan pre-work writing atau kita susun strateginya, bagaimana kita susun outline-nya, apa yang mau kita buatkan. Kita harus susun outline-nya dan outline itu berdasarkan dari mungkin dari materi kuliah. Misalkan Bapak Ibu sudah punya PowerPoint. Misalkan Bapak Ibu setiap pertemuan itu Bapak Ibu buatkanlah PowerPoint-nya. PowerPoint minggu pertama, PowerPoint minggu kedua, PowerPoint minggu ketiga, dan seterusnya. Dan itu Bapak Ibu kumpulkan, nanti kita minta bantuan ChatGPT untuk membuatkan kerangka outline dari sebuah buku ajar. Artinya kita bukan mengambil, istilahnya itu mengambil dari buku orang lain, kemudian kita eh, tulis kembali gitu. Nah, ini juga yang perlu kita hindari. Artinya kita dari materi ajar, nanti ChatGPT yang akan mengembangkan di materi ajar tersebut. Tetapi Bapak Ibu harus baca kembali. Jangan sampai apa yang dituliskan di dalam uh, ChatGPT itu Bapak Ibu terang mentah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ambil dari buku orang lain kemudian
hanya menuliskan kembali, nah itu khawatirnya originalitas dari tulisan kita itu perlu dipertanyakan. Jadi takutnya ini kita diklaim ini hasil karya orang lain sebelumnya. Dan itu misalkan kita sudah publish, sudah kita cetak buku, ternyata itu diambil dari sumber buku orang lain yang hanya kita ganti covernya atau bab tertentu kita ambil, kemudian kita klaim itu adalah originalitas punya kita. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, yang kita lakukan adalah kita punya buku lain atau materi kuliah. Nanti di dalam buku lain atau materi kuliah itu kita kembangkan outline-nya seperti apa. Dari outline itu nanti kita nanti ChatGPT akan membuatkan subheading, kemudian bab satu, subheading satu, subheading dua, dan seterusnya sampai sampai di bab satu itu selesai. Gitu. Nah, ini kemudian kita setelah melakukan hasil dari prompting dari ChatGPT atau hasil dari ChatGPT itu adalah hasil dari merupakan drafting atau draft draft dibaca kembali. Harusnya kita baca kembali. Kemudian kita harus lakukan revisi, kita tulis kembali argumennya benar atau tidak, tone-nya bagaimana, ya kan, stylenya bagaimana. Terkadang kalimatnya tidak cocok dan itu harus kita tulis kembali, harus kita baca kembali. Kemudian lakukan proses editing dengan eh, melalui proofread. Bisa saja Bapak Ibu kirim ke publisher. Nah, publisher itu nanti kan akan melakukan proses editing. Jadi ada kalimat yang tidak sesuai itu akan dilakukan perbaikan. Dan setelah itu nanti akan dikembalikan kepada Bapak Ibu apakah hasil perbaikan itu sudah diperbaiki atau tidak. Nah, ini ya. Jadi mekanisme ini yang harus kita ikuti. Jangan sampai kita ambil dari buku orang lain, kita klaim ini sebagai hasil karya kita. Nah, itu jangan sampai itu yang kita lakukan. Nah, ini promptingnya itu seperti ini proses promptingnya. Ada referensi, ada sumber pustakanya itu dari bermacam-macam referensi. Baik itu jurnal maupun buku dan lain sebagainya. Dan itu perlu kita cari sumber-sumber pustakanya. Sehingga kita kalau kita klaim ini sebagai tulisan kita valid gitu kan karena kita ambil dari berbagai sumber yang kemudian kita tulis kembali. Kemudian ada data ya, dukungan dengan bukti ya. Kemudian kemudian substansi atau isi bahasan yang ingin disampaikan. Dan ini bahan-bahan yang kita harus miliki di awal. Mungkin referensinya dari mana. Atau misalkan kita ngajar itu referensinya buku teks apa. Nah, biasanya kalau kita membuat buku ajar itu, atau kita buat slide itu, kita buat dulu slide-nya tahun ini, kemudian tahun depan kita ajarkan lagi. Jadi kalau ada tambah-tambahan, itu bisa kita perbaiki. Dan kemudian baru kita eh, buatkan sebuah buku dari eh, slide ajar yang kita berikan kepada mahasiswa. Dan kalau slide ajarnya itu kita makin bagus, kemudian ada gambar, kemudian ada diberikan eh, apa namanya tuh soal-soal dan lain sebagainya, atau ada studi kasus, itu makin lebih baik seperti itu. Jadi ada studi kasus kita masukkan di dalam buku di dalam apa namanya bahan ajar, maka dia akan makin bagus dalam penulisannya. Dan kemudian bahan-bahan informasi referensi buku ajar, data-data penelitian itu adalah sebagai bahan awal untuk kita melakukan untuk menulis. Tentu saja di dalam menulis ini kita bantu dengan prompt. Kemudian ada input tambahan. Input tambahan itu berasal eh, dari apa namanya? Mungkin dari Google Scholar, mungkin dari Scopus atau sumber-sumber yang lain. Itu kita masukkan di sini. Dan kemudian eh, bahan awal berdasarkan prompt yang kita buat, baru kemudian eh, hasilnya nanti berupa sebuah draft. Dan ini
Nanti kalau kita berikan prompt yang bagus, maka hasilnya akan bagus. Ya. Jadi kalau promptnya itu tidak spesifik, maka hasilnya tidak akan bagus. Gitu ya. Jadi kita kemaslah dari bahan ajar yang sudah kita buat atau slide yang kita buat. Misalkan kita punya slide itu ada 6, saya ya nggak apa-apa kita buatkan buku ajar, kita buatkan jadi 6 bab. Mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu ngajar menambah lagi ada satu bab, satu slide lagi atau 2 slide lagi misalkan tahun depan. Nah, nanti kita kembangkan lagi menjadi 8 bab dan seterusnya. Nah, itu ya. Jadi di sini adalah perlu kita sebagai bahan awalnya. Seperti apa? Makin bagus bahan paparan atau slide yang kita buatkan. Misalkan kalau slide itu kan judulnya dikemas judulnya apa. Biasanya kita buat judulnya, kemudian materinya itu ada capaian pembelajaran. Itu makin bagus. Informasi-informasi dalam slide itu makin 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 jelas gitu ya. Kemudian bahan ajarnya itu dimulai dari pendahuluan, kemudian teori-teori yang diberikan, kemudian ada contoh soal, ada studi kasus, itu makin makin slide-nya makin baik itu maka hasil hasil bukunya juga makin bagus. Nah, slide yang kita buat itu kan berdasarkan dari buku referensi, buku utama misalkan buku utama yang kita gunakan, kemudian ada buku yang lain. Mungkin dari buku utama ini tidak ada, mungkin diambil dari buku lain. Kemudian dari jurnal misalnya. Dari jurnal itu ada studi kasus A misalkan, ada temuan-temuan A misalkan, nah itu ditambahkan di slide-nya. Nah, biasanya kalau kita ngajar itu butuh waktu setahun, butuh waktu 2 tahun lebih, maka kita akan menghasilkan slide yang bagus, slide paparan yang bagus. Artinya kita tambahkan informasi lagi di dalam slide kita setiap kita mengajar. Maka kalau sudah kita yakin slide kita itu bagus, maka kita bisa kembangkan dalam buku aja. Jadi saya yakin bahwa apa yang kita kemas di dalam slide itu dengan berbagai sumber, maka nanti buku yang kita buat itu akan punya orisinalitas yang cukup baik gitu ya. Ada studi kasusnya, ada contoh soalnya, mungkin contoh soal itu diambil dari buku A, contoh soalnya lagi satu, yang contoh soal yang nomor 2 kita ambil dari buku B. Nah, itu makin bagus itu dibuat. Bahkan kalau misalkan ada misalkan di situ ada studi kasus yang perlu kita sampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswa akan menyelesaikan studi kasus itu. Mungkin itu di dalam bukan contoh soal tapi dalam soal latihan soal. Biasanya dalam buku aja tuh ada latihan soal, ada latihan soal 1, 2 dan seterusnya sampai 10 misalkan. Nah, itu makin bagus gitu ya. Bukunya makin bagus. Bahkan yang tren sekarang ini adalah buku ajar yang berbasis dengan outcome based education. Nah, ini perlulah mungkin Bapak Ibu mengembangkan buku ajar yang berbasis outcome based education. Outcome based education itu materi materi kuliah mata kuliah tertentu, apa output akhirnya, ya kan? Outcome based education apa output akhirnya? Output akhirnya misalkan mahasiswa hanya membuat sebuah laporan final, laporan project dan sebagainya, ataukah dalam bentuk tulisan, ataukah dalam bentuk jurnal. Ya, itu adalah output dari outcome dari proses mata kuliah yang kita ampu. Maka kalau Bapak Ibu sudah melakukan seperti itu, Bapak Ibu sudah tanda kutip sudah melaksanakan outcome based education. Jangan sampai kalau kita memberikan perkuliahan, kita mengajar kemudian buat mohon selesaikan soal-soal berikut ini. Nah, itu belum mencerminkan outcome based education. Jadi kalau misalkan dalam satu semester itu target kita dalam satu mata kuliah itu apa target kita? Apakah mahasiswa membuat proyek di dalam mata kuliah tertentu, mata kuliah yang kita ampu, ataukah nanti proyeknya macam-macam, bisa saja misalkan book chapter, kemudian apakah nanti eh, dalam bentuk jurnal masing-masing mahasiswa dibuatkan kelompok akan menghasilkan jurnal setiap kelompok.
ataukah dalam setiap kelompok itu akan menghasilkan sebuah book chapter dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan itu makin maka eh, untuk kenaikan pangkat itu akan sangat gampang sekali dan butuh bantuan yang namanya prompt ChatGPT supaya Bapak Ibu eh, mengelola proses pembelajaran, mengelola output-output dari pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu akan gampang. Nah, ini tips praktis kolaborasi dengan AI ini. Jadi perlu kita investasikan waktu ya untuk menyempurnakan kerangka buku dan perlu kita speskan punya apa jeda waktu untuk kita melihat buku yang kita buat. Nah, kemudian gunakan uh, bantuan AI tidak karena apa namanya? Kita kalau tidak dibantu dengan AI, kita kan kesulitan dalam merangkai sebuah kata misalnya. Menyusun kata kalimat itu kan akan kesulitan. Jadi Bapak Ibu cukup menuliskan, misalkan saya ingin nanti isinya adalah A, B, C, D. Nah, Bapak Ibu cukup menuliskan dalam kerangka yang kasar saja. Ya, misalkan Bapak Ibu hanya teringat, oh saya harus buat buku, outline-nya seperti ini, harus ada A, harus ada B, harus ada C. Ya, ditulis saja. Nanti ChatGPT akan membantu. Kemudian nanti kita baca kembali apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, ya. Kemudian juga investasikan waktu untuk menyempurnakan satu bab. Satu bab, kemudian bab berikutnya, dan seterusnya. Dan kemudian yang paling kita butuh waktu yang banyak itu ada kelola referensi per bab. Dan ini juga jadi faktor apa? Faktor penghalang juga gitu ya. Bagaimana kita membuat referensi. Jadi kalau kita referensi kita, kalau tidak dibantu dengan sebuah aplikasi Zotero atau Mendeley, maka kita akan kesulitan dalam mengelola referensi di dalam buku tersebut. Nah, saya harapkan nanti Bapak Ibu, buku yang Bapak Ibu hasilkan atau Bapak Ibu yang dibuat, di setiap bab itu dikasih referensinya, referensi daftar pustakanya. Nah, jadi kalau sudah di setiap bab ada daftar pustakanya bahwa yang kita buat ini berdasarkan dari sumber-sumber ada sumber pustaka. Jadi originalitasnya akan ada gitu. Kemudian lagi kerangka kerja menulis bab satu atau bab 2 dan seterusnya nanti. Ini anggap saja bab satu. Misalkan kita uh, akan menyelesaikan bab satu hari ini misalkan. Nah, ini slide kita harus punya slide atau bahan kuliah yang satu semester full. Misalkan Bapak Ibu punya, mungkin saat ini Bapak Ibu punya tiga, ya nggak apa-apa. Nanti kita buatkan tiga bab seperti itu. Atau punya satu bab, ya nggak apa-apa. Nanti kita buat slide, buat buku yang satu bab, ya satu bab dulu. Nanti Bapak Ibu apa namanya? Punya slide satu lagi untuk minggu kedua, nanti Bapak Ibu buat buku minggu kedua. Nanti ada slide berikutnya buat minggu ketiga dan seterusnya. Dan itu bisa jadikan buku. Nah, ini kita slide ini nanti ini masukkan di ChatGPT Bapak Ibu untuk ChatGPT membuat sebuah outline buku ajar ya berdasarkan slide yang kita berikan. Tentu saja di sini ada bermacam-macam prompt yang prompt A1 membuat kerangka outline, prompt B2 itu mencari literatur ya mencari literatur sumber-sumbernya dari mana ya supaya originalitas dari buku kita itu sudah sangat bagus ya. Artinya apa yang kita tuliskan itu ada kutipan atau sitasi dari referensi atau dari jurnal atau dari buku yang kita rujuk. Nah, kemudian prompt ini, sitasi yang sudah dihasilkan dari prompt B1 ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang untuk dalam mencari referensi. Misalkan Bapak Ibu mencari eh, misalkan pengaruh konsentrasi A terhadap kecepatan reaksi. Nah, itu yang tulisan pengaruh
konsentrasi A itu dan kecepatan reaksi itu Bapak Ibu masukkan di Google ya, di mesin pencarian. Nanti dicari situ dokumennya dan ketemulah beberapa dokumen. Dan ini kita pakai bantuan. Bantuan namanya Site, Site AI ya, Site AI. Ini kita mencari literatur itu dengan menggunakan Site AI. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam Zotero. Site AI ini ada referensinya. Referensinya nanti Zotero. Nah, setelah ini kita kemas, ya, dimasukkan ke dalam ChatGPT, maka nanti ChatGPT akan mengembangkan sebuah outline. Nanti masuklah ke prompt B2. Prompt B2 ini menulis per subbab, subbab 1.13, 1.15, dan seterusnya ya. Dan ini nanti dibuatkan draft bab 1. Kemudian di dalam eh, di dalam bab 1 tentu saja ada gambar-gambar untuk menunjang buku Bapak Ibu. Nah, kita butuh di sini prompt B3 sama B4 untuk gambar. Jadi gambar nanti kita minta bantuan ChatGPT untuk menggambarkan. Jadi bisa saja Bapak Ibu ambil dari referensi yang lain. Tapi eh, kita bisa minta bantuan ChatGPT juga untuk membuat gambar. Ya, nanti saya tunjukkan. Nanti Bapak Ibu bisa buat gambar melalui ChatGPT. Kemudian prompt B5, keterangan gambar. Nah, gambar ini perlu dideskripsikan. Maksud gambar ini apa gitu. Dan itu kita bisa buat dengan menggunakan prompt B5 untuk mendeskripsikan gambar. Nah, setelah ini sudah terkumpul, semuanya itu akan dilakukan proses editingnya di ChatGPT juga, di dalam kanvas ChatGPT. Nah, fungsi kanvas ini. Eh, Respon dari ChatGPT ini ada dua, Bapak Ibu ya. Bisa melalui chat, namanya chat. Kemudian satu lagi bisa melalui kanvas. Nah, di dalam kanvas ini Bapak Ibu bisa edit. Bisa edit, nanti saya tunjukkan bagaimana cara mengedit di kanvas. Tapi kalau di responnya melalui chat, itu tidak bisa kita edit. Ya, tidak bisa kita edit. Tidak bisa kita kembangkan. Ya. Kembangkan narasinya. Misalkan di dalam kanvas itu satu paragraf, dapat satu paragraf. Di satu paragraf itu bisa kita minta kembangkan menjadi dua paragraf, itu bisa. Tetapi di dalam kanvas editing ini Bapak Ibu ya hanya sampai dengan 2.000 kata. Jadi tidak banyak. Nah, tapi kalau dalam respon dalam bentuk chat itu nanti bisa 6.000 kata, 8.000 kata bisa dihasilkan eh, oleh apa namanya? Oleh ChatGPT. Tapi kalau Bapak Ibu responnya dalam bentuk di Canvas nanti proses eh, tulisannya hanya maksimal 2.000 kata. Dan kemudian Bapak Ibu setelah ini dapat Bapak Ibu mendapatkan buku bab 1. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengembangkan bab 2 dan seterusnya. Nah, ini ya ringkasan dari kerangka buku ada plus sampai dengan bab 1 misalnya. Prompt A membuat kerangka subbab dan subbab. Ini kerangka bab dan subbab. Jadi outline. Gitu. Bapak Ibu bisa membuat outline menggunakan prompt A1. Nah, prompt itu sudah saya sampaikan di grup di media chat. Ya, Bapak Ibu bisa silakan di-download di kolom chat. Sudah saya sampaikan untuk prompt 1, prompt B2, prompt B1, B2 dan seterusnya sampai B3 itu ada di kolom chat. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini yang sudah tadi saya sudah share bisa di-share kepada teman-temannya yang ada di media Zoom ini supaya nanti bisa dibaca bersama-sama. Nah, ini adalah kerangka promnya ya. Baik. Nah, habis ini sudah secara teorinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu punya bahan ajar berupa slide yang sudah Bapak Ibu kembangkan dengan
kembangkan dari misalkan sudah slide itu Bapak Ibu kembangkan sudah 2 tahun lebih gitu, 3 tahun. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa buat outline dari sana. Ya. Setelah buat outline, nanti Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan di literatur, nanti digunakan site AI untuk membantu pencarian literatur. Kita baru membuat tulisan, buat gambar dan seterusnya. Ini adalah kerangka teorinya ya Bapak. Nah, baik. Ini saya ambil satu. Ini adalah ini ini adalah gambar dihasilkan oleh ChatGPT. Bapak Ibu bisa lihat kan ChatGPT saya di layar screen saya. Ini adalah hasil dari ChatGPT yang kita perintahkan untuk membuat gambar. Nah, ini kalau di sini ada Bu Eka nggak? Di sini ada Bu Eka. Oh, tidak ada. Nah, Bu Eka yang dari Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Palembang bertanya sama saya, Pak, ini eh, dari jurnal mereka minta graphical abstract. Oke, saya gambarkan graphical abstract. Boleh nggak kirimkan saya abstrak dari jurnal yang Ibu buat? Yes. Nah, langsung dikirimkan saya abstraknya. Dan jadilah seperti ini, graphical abstract. Ini biasanya Bapak Ibu, di jurnal-jurnal itu mereka minta graphical abstract. Nah, ini graphical abstract ini si pembaca akan melihat penelitiannya itu apa sih secara dari gambar ini bisa terlihat seperti ini, ya kan? Nah, saya cuman ini aja, ini abstraknya, bagian di sini adalah abstrak, ya. Ini adalah abstrak dalam bahasa Inggris, ya kan? Kemudian di sini saya minta buatkan saya, ya kan? Tak buatkan eh, grafik abstrak dengan kualitas beresolusi tinggi dengan rasio piksel 4:3 dengan background putih. Narasi sebagai berikut. Begini. Ini graphical abstrak. Biasanya sekarang di jurnal-jurnal itu kita diminta untuk membuat graphical abstrak. Ini yang satu lagi pernah saya buat lagi, tapi dia berwarna. Saya nggak mau berwarna, saya ganti hitam putih saja. Itu sangat gampang. Bapak Ibu menggambarkan di graphical abstrak. Nanti di dalam apa ChatGPT bisa menghasilkan gambar-gambar seperti ini. Ini gambarnya menarik. Nah, tetapi di dalam apa yang dituliskan di graphical abstract ini kadang tulisannya itu tidak benar dan itu kita harus lakukan proses editing. Proses editingnya di mana? Ya di Canva. Di Canva kita lakukan proses editing. Misalkan begini, ini before absorption 20,38% removal. Nah, harusnya bukan di sini, harusnya di bagian after. Nah, ini saya pindahkan. Itu perlu diedit kembali. Jangan sampai apa yang kita hasilkan graphical abstract ini kita mentah. Nah, ini sebenarnya di sini bisa lakukan edit Bapak Ibu ya. Cuma nantilah kapan-kapan kita pelatihan kembali untuk proses ini. Ini sebenarnya gambar ini bisa kita edit. Ini minta tuliskan pindah. Bisa kita lakukan proses editing. Ini ya, artinya kita bisa lakukan proses edit, membuat gambar. Ini sangat menarik sekali. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu menggambar ini kan akan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan gambar ini kan eh, apa bisa kita generate dari ChatGPT. Oke ya. Oke Bapak Ibu, sampai sini saya coba jawab beberapa pertanyaan sebelum saya lakukan bagaimana cara menggunakan ChatGPT-nya. Apa di sini Mediana Suti, apakah nanti ada ya ini nanti ada contoh. Ini di dalam prompt ChatGPT coba saya share kembali ya supaya Bapak Ibu bisa bisa mengamatinya. Nah, itu sudah saya share.
promnya, kemudian tanya berikutnya, tanya berikut ini kok nggak bisa turun ya? Saya tutup ini ya. Oke, kolom chat. Besar. Untuk gambar dengan ChatGPT berbayar kak ya, berbayar Bu. Nah itu jadi. Tapi saya sudah lihat di Telkomsel, My Telkomsel itu saya lihat ada ChatGPT-nya itu 1 bulan 150 ribu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di kalau yang pengguna Telkomsel ya itu bisa melakukan proses langganannya dengan menggunakan My Telkomsel. Kalau di My Telkomsel itu sekitar 150 ribu yang saya tahu tuh ada di sini. Saya kemarin sudah lihat, oh ternyata ada 150 ribu ini paket untuk ChatGPT ini. ChatGPT 3 GB 30 hari. Nah sekarang turun jadi 50 ribu Bapak Ibu. Kemarin saya lihat 150, sekarang jadi 50 ribu untuk paket ChatGPT. Cuman nggak tahu ini apakah ChatGPT-nya kita dapat dengan akun kita sendiri atau seperti apa? Ini yang saya belum tahu. Ya, jadi apakah diperbolehkan screenshot gambar dari Google ya? Kalau bisa jangan Bu. Tapi boleh screenshot dari gambar, tapi Ibu tulis referensinya dari mana? Gambar tersebut referensinya dari mana? Sebutkan misalnya dari jurnal A, dituliskan. Jangan sampai Bapak Ibu eh, mengambil begitu saja tanpa me- apa namanya? Mengasih memberitahu sumber pustakanya dari mana. Jadi perlu disitasi, di screenshot boleh, tapi perlu citasi, itu ya. Oke, oke sampai sini ada. Saya lanjutkan lagi dengan bagaimana sekarang kita menggunakan prompt yang sudah saya berikan. Harapan saya Bapak Ibu sudah melihat prompt yang sudah saya berikan. Nah ini prompt ini terbagi dari tiga ya, Bro. Tiga apa? Tiga tiga rahasia supaya promnya itu bagus hasilnya. Yang pertama model. Di dalam ChatGPT itu ada model, model thinking atau auto atau satu lagi saya keluar. Jadi di sini ada, sini saya new chat. Di sini ada instan, ya. Di sini ada auto, ada instan, ada thinking. Nah, kemudian ada lagi ya 5.1 instan, 5.1 thinking. Nah, ini yang model lama ini, model lama. Dulu kan ChatGPT itu 4.0. Nah, sekarang 4.0 itu sudah tidak ada lagi. Sekarang ada 5.1, sekarang bahkan sudah berkembang menjadi 5.2. Jadi kalau yang berbayar itu ada auto, instant, thinking. Dan di thinking ini Bapak Ibu bisa ada dua. Thinking yang standar, ada thinking yang extended thinking. Nah, itu. Extended thinking itu kalau Bapak Ibu masukkan buku yang mungkin jumlah halamannya banyak gitu kan, atau nanti Bapak Ibu masukkan slide yang jumlahnya 10. Nah, ini Bapak Ibu menggunakan extended thinking supaya dia bisa menganalisis menganalisis dulu, membaca dari apa yang kita uploadkan, kemudian baru dia menarasikan. Tapi kalau Bapak Ibu auto, nanti dia eh, hasil pembacaan dari file yang kita berikan itu tidak valid gitu, gitu ya. Nah, ini perlu kita main-mainkan Bapak Ibu. Kadang kita pakai auto, kadang kita pakai instan, kadang kita pakai thinking, ya kan? Nah, jadi kalau
nanti suatu saat kita rubah ke thinking, suatu saat kita rubah ke auto, suatu saat kita rubah ke instan. Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sekarang kita menggunakan yang ini tadi, Bapak? Prompt tadi. Jadi kalau kita membuat prompt tadi ada model ya. Tadi saya bilang ada model. Modelnya adalah thinking extended atau thinking yang standar atau auto atau instan. Ini modelnya itu kita harus main-mainkan. Kemudian prompt yang kita tuliskan itu memberikan informasi untuk apa yang harus kita perintahkan untuk dia buat. Nah, itu ya, itu prompt. Promptnya lebih spesifik ya. Ini judulnya apa ya, judul bukunya apa, jumlah babnya berapa. Nah, detail tambahannya itu apa? Apakah nanti kita perbanyak studi kasus, contoh soal, atau kita perbanyak apa gambar gitu. Ini kita bisa perintahkan. Ya, kemudian dalam membuat kerangka dari outline itu kita maunya setiap bab itu terdiri dari berapa subheading. Ya kan di dalam bab itu kan ada subheading. Ada berapa yang kita inginkan? Misalkan 2 sampai 3. Boleh kita buatnya 2 sampai 3. Boleh perbanyak juga boleh. Ya. Nah, ini adalah bagian dari uh, ininya apa namanya? Prompt yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi ini saya buatkan keterangan Bapak Ibu. Keterangan perbaiki kerangka. Nah, sebelum kita gunakan sudah dihasilkan oleh ChatGPT tadi, outline itu perlu kita kita lihat apakah sesuai enggak dengan kemauan kita itu. Nah, kalau tidak baru kita edit. Editnya harus di luar dari apa namanya ChatGPT ya kita copy paste lah dari ChatGPT baru kita edit kembali. Nah, kemudian kerangka bab ini selanjutnya digunakan sebagai acuan menulis dari keseluruhan buku ajar. Nah, sekarang kita praktekkan Bapak Ibu. Sekarang saya ini prompt satu, ini copy paste, copy saja. Copy saja. Kemudian saya masuk ke dalam ChatGPT. Oh ya, kalau yang untuk yang punya Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Ibu bisa menggunakan Copilot juga. Copilot yang punya Windows. Jadi Copilot yang dia punya Windows itu Bapak Ibu bisa gunakan. Artinya hampir sama dengan ChatGPT yang premium, yang berbayar. Ini contohnya misalkan. Ini contoh Copilot. Ini Copilot punya, kalau Bapak Ibu punya akun dari Universitas Muhammadiyah Palembang, akunnya misalkan UM Palembang ACID. Nah itu bisa, nah ini kan misalkan buka Copilot Cloud Microsoft Eko Arianto UM Palembang ACID. Nah ini bisa klik ini, kemudian nah bisa kita gunakan ini sama, hampir sama dengan ChatGPT. Ya, premium juga Bapak Ibu. Nanti bolehlah nanti kita bandingkan. Tapi di sini, nah ini bisa upload beberapa konten ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang saya nggak tahu kalau Bapak Ibu yang punya akun lain, misalkan akun dari Microsoft Outlook, misalkan bisa kan pakai ini. Tapi saya nggak tahu apakah bisa ngupload dokumen atau tidak, ya kan? Itu. Nah ini ya, kalau di punya Google juga sama, dia pakai gem, G E M R apa nggak salah, GERM apa. Itu bisa digunakan, ya. Nah ini saya kembali ke sini. Dan sini tinggal copy paste ya, tadi copy paste. Nah, ini kan berbasis materi kuliah, berbasis materi kuliah. Nah, Bapak Ibu bisa ganti saja ini kalau mau buku. Misalkan berbasis pada buku buku pada lampiran, buku yang pada lampiran itu yang diuploadkan. Jadi ini materi kuliah bisa saja berdasarkan buku. Buku bisa kita mungkin Bapak Ibu buku itu ada babnya ya, bab bab
Mungkin di bab tertentu Bapak Ibu ingin membuat bukunya. Bisa. Misalkan berbasis buku ini mohon dibaca hanya pada bab sekian. Nah, nanti dia outline-nya hanya dibuatkan khusus pada bab tertentu. Itu bisa Bapak Ibu lakukan. Nanti kapan-kapan lah kita buat pelatihan lagi untuk membuat buku mungkin diambil dari bab tertentu. Nah, ini kita uploadkan saja filenya Bapak Ibu. File saya. Ini, misalkan saya punya buku yang sebentar. 6, 6 pertemuan ya. Asumsinya saya mengajar untuk 6 kali pertemuan. Saya pindahkan semuanya ke sini. Nah, ini semuanya saya uploadkan di dalam ChatGPT ya. Nah, ini saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi di sini saya tuliskan di sini jumlah babnya ada 6 masing-masing slide satu bab. Judul bukunya ini fenomena perpindahan proses teknik kimia. Pembacanya adalah mahasiswa teknik kimia. Detail tambahannya ini apa perbanyak gambar ilustrasi. Jadi ilustrasinya 4 sampai 6 gambar per bab. Contoh soal berdasarkan informasi yang ada di dalam slide. Kalau ada contoh soal ini ya, asumsinya misalkan saya nggak ada contoh soalnya ya saya hilangkan aja. Jadi import apa eh, hanya perbanyak ilustrasi gambar. Nah, kemudian bla bla sampai sini ya tinggal digunakan saja ya, Bapak Ibu. Jadi informasi yang saya buat tanda kuning itu, buat tanda kuning ini adalah informasi yang perlu Bapak Ibu tambahkan. Misalkan ada contoh soal, ada ilustrasi gambar, ada studi kasus, bisa tambahkan studi kasus misalnya. Misalkan di sini detail tambahnya tolong buatkan perbanyak studi kasus. Ya bisa contoh soal yang studi kasus bisa nanti diminta oleh ChatGPT. Oke, sini adalah ilustrasi gambar saja. Nah, ini kemudian kita rubah Bapak Ibu. Ini kan instan, ini kan masih instan. Ini kan masih instan. Saya lihat di atas ini adalah instan. Jadi ini masih instan. Kelihatan nggak? Nah, ini supaya lebih kelihatan. Ini kan instan tertulis, instan. Nah, maka Bapak Ibu harus ganti ke dalam thinking. Nah, thinking, tapi thinking yang seperti apa? Thinking yang di sini bisa diubah lagi extended thinking. Itu ya, extended thinking. Ini kok saya nggak bisa ini. Nah, ini extended thinking. Nah, kemudian setelah kita robah extended thinking, maka kita running. Nah, ini makanya tadi saya bilang kalau kita pakai yang thinking, yang extended thinking, ini butuh waktu yang lama. Tetapi kalau Bapak Ibu gunakan auto, dia cepat. Artinya kalau kita disuruh perintahkan mahasiswa kita spontan langsung kita tanya, misalkan kita kasih buku spontan kita bertanya kepada mahasiswa, nah itu pasti dia jawabnya sembarangan. Tapi kalau dia silakan baca dulu, kemudian nanti 1 menit, 2 menit setelah dibaca, nanti baru saya bertanya. Nah itu mungkin jawaban dia akan benar. Nah, ini butuh butuh lama dia kan. Ini salah ya. Nah ini kan dia reading dokumen. Nah, jadi dia membaca dokumen yang Bapak Ibu berikan. Jadi sebelum itu saya baca dulu. Untuk keterangan gambar yang dibuatkan menggunakan AI ini apa perlu dijelaskan diberi keterangan? Ya, caption dari gambar itu nanti dibuatkan oleh ChatGPT. Kemudian kemudian keterangan gambarnya nanti dibuatkan oleh ChatGPT.
Nah, kemudian ini apa? Sumber analisa penulis 2026. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, outline dari buku yang kita akan buatkan. Nah, ini contoh misalkan. Judulnya Fenomena Perpindahan Proses Teknik Kimia. Bab 1 Pengantar Fenomena Transport dan Teknik Kimia. Nah, ini ada 1.1 pendahuluan bab. Ya, pendahuluan bab, kemudian capaian pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajaran pun dituliskan. Kemudian yang 1.3 materi inti. Nah, materi inti itulah yang kita akan mintakan kepada ChatGPT itu untuk apa namanya? Untuk 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 dibuatkan. Jadi 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4. Nah, 1.3.4 nggak usah. Tidak usah kita cari. Jadi cukup kita hanya mencari informasi tentang 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. Kemudian untuk yang peta dan alur pembelajaran buku ini tidak perlu kita buat. Karena di sini hanya bilang bahwa bab 2 sampai 3 adalah transport momentum, bab 4 sampai 5 adalah transport energi, kemudian 6 adalah transport massa. Jadi itu hanya menambah. 1.3.4 itu 1.3.4 itu hanya menceritakan buku yang. Nah, kemudian ilustrasi gambar. Gambar 1.1 gradien sebagai gaya pendorong transport. Sketsa 3 panel gradien dan bla 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 dan seterusnya. Gambar 1.2. Jadi gambarnya sampai dengan 1.5. Kemudian bab 2 ini judulnya transport momentum ya. Capaian pembelajarannya ada, materi inti. Jadi materi intinya yang tadi dari 23.1 sampai dengan 23.4. Nah, ini beda sama yang tadi ya. Tadi subheadingnya hanya tiga, hanya tiga. Ini dapatnya 4 gitu ya. Kemudian bab 3 perilaku psiko apa viskositas lanjut. Nah, seperti ini biasanya kan kalau judul itu kan nggak mungkin pakai seperti ini ya bab 3 ini bla 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 dan seterusnya. Kita mungkin sampai bab 3 perilaku viskositas lanjut. Nah, mungkin fluida non-Newtonian dan seterusnya ini kita hilangkan aja. Nah, itu perlu editing, Bu, Bapak Ibu ya. Ini pendahuluan bab sudah, kemudian capaian pembelajaran ada, materi intinya. Materi inti ada lagi sampai dengan 3.4. Ada ilustrasi gambar, kemudian transport energi, konduksi panas. Nah, ini sudah dibuatkan. Nah, sekarang kita sudah dapat ini outline dari buku. Ini sudah kita biarkan ada di sini. Jadi dia tinggal kita tinggal panggil. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Karena kita sudah bisa membuat outline. Jadi dari prompt yang saya buatkan tadi, Bapak Ibu bisa eh, apa? Bisa untuk membuat outline sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan tinggal dipotong saja pembicaraan saya nanti kita bisa berdiskusi. Pak Eko, Ya, Pak Ahmad. Anan Pak Eko. Iya. Eh, saya kebetulan biasa menggunakan Fu Pak Eko. Apa bedanya ya? Gimana? Gimana Pak? Saya menggunakan ChatGPT-nya pakai Fu, POE, B? pakai POE, pakai Fu. Oh, apa itu? Ya, ChatGPT juga, tapi dia Ya. saya pernah belajar itu saya menggunakan POE itu. Jadi memang Hmm. eh, tapi memang kelemahannya dia memang tidak bisa bergambar ya. Hmm. Kelemahannya tidak bisa bergambar gitu. Ya Ya. selama ini saya udah dapat tiga buku ya. Saya gunakan POE gitu ya, POE gitu, POPU. Jadi kalau kita buka Google gitu, Google tulis POE nanti keluar, itu juga Oh, gratis gitu. Mm. oke. Tapi tadi Pak, biasanya kan itu yang gratis itu kita susah membuat modelnya. Nanti Bapak Ibu kalau ada Iya, yang iya, punya model yang gratis, silakan nanti bandingkan ya hasilnya yang saya buat ini dengan yang punya Bapak Ibu. ya. Ya.
Oke. Nanti kita lihat. Atau yang punya punya Universitas Muhammadiyah Palembang, yang punya apa, yang punya Copilot itu bisa kita manfaatkan. Kita tes Bapak, Bapak Ibu ya. Nah, Ya, ini saya Copilot ya. kopikan saja ini. Kopikan ini dan kemudian saya pindahkan Copilot. Ini sini ya. Oh, jadi dipindahkan Copilot ya? Ya, Copilot dipindahkan saja sini. Ya. Kalau Pu itu pindah ke Google Dokumen ya, nanti pindah ke Oh, Google saya. Dokumen. Ini Copilot ini, Bu. Pak. Ini Oke. iya. Kemudian ditambahkan ini belum selesai ini. Oh, ini saya masukkan bukunya di sini. Nah, jumlah filenya yang ada melebihi maksimum. Jadi hanya 3 file. Nah, itu jadi kelemahan juga. Oh, oh itu ya. Nah, jadi eh, ini saya baru tahu. Coba 3 dulu ya. Tiga, Oh, ambil tiga dulu. tiga. Oh, nanti udah tuh tiga lagi gitu Pak Eko ya. Iya, nanti buatkan yang ini kok. Kita lihat. 3 ya. Ya proses ya. Nanti kita lihat. Oke, setelah itu apa Ibu? Kita cuma cukup kopikan saja bab 1 ini yang sudah kita buat. Kopikan bab 1 yang sudah kita buat. Kopi kita copy pastekan yang sudah kita buat ini. Nanti kita sebagai bahan rujukan kita untuk menulis bab 1. Nanti selanjutnya bab 2 dibuatkan lagi. Jadi saya masukkan lagi ke Word. Ini saya tulis kerangka bab 1. Oh, itu ada 2 ya. Iya. Ini kerangka bab 1 ya, sudah kita buatkan tadi. Ini saya tutup saja. Nah, kerangka bab 1 sudah kita buatkan. Selanjutnya, oh ini masih proses ini lama ini. Nah, selanjutnya baru kita masukkan prompt yang berikutnya, Bapak Ibu. Ini prompt 1. Ini ya. Kita ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang mau kita buatkan. Tuh. Dan ini saya masukkan di sini. Nah, ini responnya di Canvas. Ya, Bapak Ibu, responnya di Canvas karena Canvas bisa diedit. Untuk setiap subbab buku berikut pada kerangka terampil. Nah, ini kita kerangka bab 1-nya itu kita lampirkan. Nah, kita usulkan pertanyaan untuk mencari literatur dalam bahasa Inggris. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena kalau site itu kalau tidak berbahasa Inggris, kalau site-nya kalau kita tuliskan berbahasa Indonesia, maka di dalam site itu referensinya hanya dari jurnal yang berbahasa Indonesia saja. Tuh. Maka di sini saya masukkan apa yang saya lampirkan adalah kerangka dari bab 1. Saya masukkan kerangka bab 1.
Ini kerangka bab satu. Kemudian saya lihat lagi kerangka bab satu itu apa sih isinya? Yang perlu kita cari yang mana aja, bukan seluruhnya, tapi saya lihat lagi yang di kerangka satu itu di bagian inti. Jadi inti ini 131, kita mulai dari 131, 1.3.1 sampai dengan subheading 1.3.3. 1.3.3. Nah, masing-masing tiga pertanyaan. Terus maaf Bapak Ibu, ini harusnya saya rubah bukan thinking lagi ya, tapi instan. Maaf, ini saya rubah dulu instan. Saya rubah instan. Ini masih proses ya. Instan. Nah, ini pertanyaan Bapak Ibu. How are plug and driving force gradient ini? Nah, ini yang mau ini harusnya dirubah tadi tuh. Ini saya rubah aja. Nah, ini kalau yang dia yang thinking, yang extended thinking, dia pertanyaannya jelimet. Bapak Ibu. Kalau kita jelimet seperti ini, nanti di site-nya tuh terlalu detail, dia site-nya nggak ketemu referensinya. Jadi makin detail pertanyaan di dalam site itu, makin susah kita untuk apa mendapatkan referensinya. Karena ini detail, ya. Misalkan ada applied in chemical engineering transport phenomena ini susah. Site akan menemukan terlalu 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 apa namanya terlalu spesifik. Nah, kalau kalau dia terlalu spesifik di site-nya susah ditemukan. Ini maka kita robah instan. Kita save lagi. Kan beda Bapak Ibu tadi ya. Jadi nggak terlalu spesifik dia. Nah, yang lebih enak lagi pakai auto sebenarnya auto. Jadi pertanyaan tuh lebih lebih simpel. Nanti kita tes di site ini bisa nggak dia mendapatkan informasi, ya referensi. Nah ini adalah yang dari apa pertanyaan yang akan kita gunakan untuk pencarian literatur. Kita tes Bapak. Ini ya kita masukkan, ketika kita copy, pindahkan ke site. Ini site AI-nya. Nah, ini site AI ini bisa yang tidak premium juga bisa, tapi terbatas pencariannya. Terbatas itu kalau nggak salah 7 kali, habis itu nggak bisa lagi. Bisa bisa lagi kalau besok besoknya, ya. Nah, ini cukup copy paste semuanya, tapi di sini perlu diatur Bapak Ibu. Nah, ini output type-nya ini output type-nya itu kita responnya di chat, bukan di tabel ya. Nah, itu perlu kita atur sebenarnya. Ini standar settingnya untuk citasinya apa? Stylenya pakai style apa? Ini stylenya banyak. IEEE ya. Kemudian ini GPT Nano 5 nano. GPT 5 nano itu apa? Speednya cepat ya. Kemudian intelijensinya ya setengah lah. Kalau intelijensinya bagus, ini GPT 5.2 ya kan? Tapi dia kecepatannya lambat. Itu. Nah, kita pengen yang cepat-cepat saja lah gitu ya. Biar cepat pelatihannya. Nah, ini respon importnya minimal ya. Kemudian respon lengthnya, jadi tulisannya itu kita minta yang short saja. Sebenarnya pakai yang medium juga bisa. Kita pakai yang short saja. Terserah Bapak Ibu. Nanti yang
di dashboard ini juga bisa nanti Bapak Ibu sumber pustakanya dari Scopus. Bisa nanti dimasukkan sumber pustakanya dari Scopus. Itu. Kemudian konsul Epiden ini 10 ya. Referensinya 10. Kemudian ini kita pengen reference rankingnya citasi berdasarkan citasi yang banyak itu yang kita pilih. Ini uh, reference ringnya dari 2016 sampai 2006. Kemudian publication type-nya itu kita pilih yang artikel, buku, review. Bolehlah kita tambah lagi misalkan mau yang apa komen, editorial itu dari macam-macam ini, macam-macam yang sudah ditulis orang. Tapi kita pilih yang artikel, books, sama review. Atau reviewnya kita hilangkan saja. Review nggak usah. Artinya dari artikel sama buku. Ini tidak usah kita kosongkan saja. Ini output type-nya kita pilih yang chat. Kita oke, kemudian kita baru proses pencarian. Nah ini butuh waktu. Butuh waktu yang lama. Tadi saya bilang tadi kan responnya ada yang padahal tadi responnya cepat, tapi intelijensinya juga cepat gitu ya. Nah, beda sekarang kalau misalnya ChatGPT 5.0 tadi, intelijensinya sangat bagus, tetapi responnya lambat. Nah, ini buktinya responnya cepat ini. Nah, ini yang saya bilang ada apa namanya? Ada sumber pustaka. Nah, ini sumber pustakanya kita lihat dari IC Jurnal. Yang mensitasi, nah, Bapak Ibu yang mensitasi ini 132 sitasi. Berarti kan bagus, gitu kan? Hardy dari The Journal of Chemical Physics. Nah, citasinya 2. Itu. Kemudian ada POM 2020. Ini citasinya 32. Nah, ini adalah tulisan yang disitasinya dari sumber-sumbernya itu dari kalimat ini diambilnya oleh site itu. Kalau dicari itu pasti benar, ada jurnalnya ada. Nah, itu. Nah, ini kita ambil ya sebagai referensi dia untuk menulis. Ini satu, Bapak. Semuanya harus Bapak Ibu harus cari citasinya. Ini satu. Kemudian ini lagi 132. Saya masuk lagi di sini. 1.3.2. Kemudian saya masukkan lagi di sini. Kan sampai 3 tadi ya, bab satunya. Nah, terkadang kalau kita outline itu terkadang banyak Bapak Ibu. Kadang sampai 5, sampai 6. Berdasarkan hasil hasil apa namanya? Hasil bukan hasil tapi dari referensi yang kita berikan dari sumber pustaka yang kita berikan. Saya dari kalau Bapak Ibu sumber pustakanya dari buku itu pasti outline-nya banyak. Outline-nya banyak, subheading-nya makin banyak. Tapi kalau dia datang dari eh, apa namanya dari slide kita itu biasanya sumbernya sedikit heading-nya. Nah ini 132 sudah selesai, 1.3.3. Kenapa saya buat itu supaya nanti mudah menggunakan. Oke ya, nah sekarang Bapak Ibu sudah selesai kita mencari sumber pustaka. Selanjutnya kita masuk ke ini sudah. Nah ini kita membuat subheading, narasi dari subheading Bapak Ibu ya. Nih, ini saya copy paste. Ini kemudian thinking, berubah lagi ke thinking Bapak Ibu ya. Nah ini kita rubah ke thinking, dari instan dirubah ke thinking. Nah, thinking ini kita rubah lagi, ini kan extended thinking. Kita rubah ke yang standar. Nah, kemudian kita copy.
Nah, Bapak Ibu pengen misalkan membuat membuat kalimatnya per subheading, boleh. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuatnya menggunakan ingin dua subheading juga boleh. Satu-satu juga boleh, dua. eh, tapi tadi kalau saya bilang kalau kita pakai yang kanvas itu terlalu sedikit, ya. Misalkan kanvas itu kan hanya 2000 kata. Tapi kalau kita subheadingnya pakai dua subheading atau tiga subheading, nanti per subheadingnya pembahasannya sedikit. Jadi saya boleh kita buat satu-satu. Ini saya kopikan sedikit. Nah, Bapak Ibu pengen buat kembangkan kerangka subheading. Ini kan sampai. Boleh Bapak Ibu buat berapa tadi? 1, 3, 1. Boleh sini 1, 3, misalkan. Atau 3. Jadi semua subheading itu nanti langsung dibuatkan oleh oleh ChatGPT. Misalkan 1, 3, dua saja ya. Nah, kita buat dua saja. Bahwa di bawah menjadi lebih rinci. Ini 1.500. Nah, karena dia sampai 2.000, kita buat 2.000 saja, 2.000 kata. Dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu ingin nulisnya bahasa Inggris, ya bahasa Inggris. Kita tulisnya dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Nah, ini ikuti konten dan materi sesuai dengan slide terlampir. Kita lampirkan slide-nya. Slide-nya kita lampirkan. Oh, bukan sini tadi. Slide yang penulisan buku ajar ini, yang satu. Minggu satu. Jadi minggu satu ini kita lampirkan slide-nya. Nah, kemudian dalam menulis patuhi standar penulisan akademik, ikuti kerangka seperti lampiran untuk memastikan. Nah, ini lampirkan lagi, ikuti kerangka seperti lampiran. Nah, berarti kerangka dari bab satu juga dimasukkan. Kerangka dari bab satu. Ini. Nah, kerangka dari bab satu dilampirkan untuk memastikan dalam menulis gunakan statement literatur. Nah, literaturnya tolong disampaikan, dibuat literaturnya. Literatur itu yang citasinya nanti di dalam buku ajar nanti ada citasinya, gitu ya. Ikuti konten dan materi slide ini terlampir sudah. Kemudian tulis heading di bagian awal dan subheading jika diperlukan. Pastikan koherensi ya. Nah, hasil prom A1. Nah, ini kerangka subheadingnya tadi. Ini eh, saya ini subheading 131. Saya kopikan ini ya. Nah, kerangka subheadingnya tadi ini kita lampirkan Bapak Ibu. Kerangka subheadingnya tadi di sini kerangka subheading. Kerangka subheading di sini kerangka subheading. Kerangka subheading. Nah, ini kerangka subheadingnya. Ini kerangka subheadingnya. Kita kopikan semua. Aduh, lebih enak buka sini tadi. Nih, kerangka subheading materi inti. Ya. Copy paste. Kemudian sudah kita copy paste kerangka subheadingnya. Kemudian ini yang informasi dari slide. Jawaban dari slide. Copy. Dari slide kita buka slide. Nah, ini ya butuh butuh kesabaran Bapak Ibu, untuk menyelesaikan buku ini ya. Site. Nah, jadi tadi mulai 131 sampai 132 ya. Ini 131. Lupa saya kasih kode tadi.
masukkan ke sini. Kemudian 132. 132. Ini 132. 132. Setelah itu cukup ini, kemudian kita minta tuliskan yang subheading 131, 132 menjadi lebih rinci dalam 200 kata. Responnya dalam kanvas, Pak. Thinking ya, sudah kita rubah menjadi thinking. Karena dia di sini kita pastikan dulu, thinking atau enggak ya. Nah, thinking. Ya, betul, thinking. Nah, dia butuh waktu yang... Nah, ini materi inti, Pak. Tuh. Nah, kalau subbab ini, Bapak Ibu cari satu-satu, jadi pembahasannya akan banyak gitu. Ini kan saya cari yang khusus di subbab 131 sama subbab 132. Nah, itu butuh apa? Butuh, karena totalnya ada 200 kata, 2000 kata, jadi masing-masing 1000 kata. Tuh. Nah, ini kita lihat, Bu. Bapak Ibu, ini. Untuk menganalisa perpindahan momentum energi ini, tiga pilar utama yang akan dibahas berurutan pada bab 2 sampai 3, bab 4 sampai 5. Nah, ini nanti kan jadi buku itu kelihatan kelihatan sekali narasinya bersambung-sambung gitu, nggak terpisah-pisah. Gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah ini nanti kita pindahkan Bapak Ibu, kita pindahkan ke ke bagian kerangka dari bab 1. Tuh, di sini ya, kerangka dari bab 1 ini. Nah, ini. Jadi kerangka bab 132 ini di sini. Dan ini sudah bisa kita hapus sekarang posisinya kan Bapak Ibu. Sudah bisa kita hapus. Ini sudah kita bisa hapus. Ini juga bisa sudah kita hapus. Nanti tinggal masukkan. Nah, ini sudah semua. Ini 132-nya itu masih masih banyak. Tuh. Saya sambil nunggu ada pertanyaan, saya persilakan. Ini saya baca kolom chat. Untuk keterangan gambar yang dibuat menggunakan AI, apa perlu dijelaskan? Ya, dijelaskan maksudnya gimana, Pak? Dijelaskan, oh, nggak perlu lah kita jelaskan. Maksudnya dijelaskan bahwa itu sumbernya dari siap. Tulis. Cetak tebal pada kata atau kalimat tertentu, tanda garis atau balet. Perlu diedit. Oh, oke. Nah, ya. Jadi perlulah kalau misalkan Bapak Ibu udah mengetahui itu tanda garis, balet dan lain sebagainya, kalau itu bersumber dari ChatGPT, kalau menurut pemahaman Ibu Maidiana ini ya silakan nanti diedit saja. Ya, lagi absen sudah Pak Bagas. Oke, saya lanjut lagi. Oke, ini selanjutnya ya itu tadi saya bilang, Bu, kalau sudah sepertinya nggak perlu kita baca, kemudian perlu kita apa namanya? Kita analisa lagi apakah benar ini tulisan ini. Nah, ini perlu kita edit seperti ini, di bagian bawahnya ini catatan kohensi. Nah, ini kan tidak perlu kita kita masukkan ini kan kalimat ini kan tidak perlu kita masukkan, tidak perlu lah kita masukkan.
Itu perlu kita hapus. Nah, itu perlu kita lakukan proses editing. Nah, ini menjembatani bab satu ke bab berikutnya ini kita hapus. Nggak perlu kita masukkan. Ya. Ini sudah kita buatkan subheading dari satu. Jadi ini kita bisa copy aja. Jadi, kita pindahkan ke rangka. Ini baru kita hilangkan. Ini ini kalau kita mau edit, edit aja. Misalkan menjadi 1.1.1. Kemudian ini 1.3.1.2 misalnya. Dan seterusnya. Di C ini kita ubah. 1.3.1.3. 1.3.1.4. Nah, ini sudah satu. Ini garisnya hilangkan. 3.2.1. Terus ya, terus itu dia. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Kalau kita menuliskannya di kolom apa? Respon di dalam chat, di dalam kanvas. Setelah kita pindahkan dia seperti ini bentuknya. Nah, solusinya kalau misalnya Bapak Ibu pengen ini tulis kembali misalnya, mohon tuliskan dalam eh, kembali dalam chat. Jadi dia pindahkan ke kolom chat. Nah, itu bedanya kalau kita di dalam kanvas ini cukup klik yang copy saja, copy. Nah, kemudian diambil. Nah, bedanya kalau kita pindahkannya ke kolom chat ya. Jadi ini kalimat ini Bapak Ibu, kalimat ini bisa kita ambil, kalimat ini kita bisa ambil sementara ya judulnya sementara. Sementara. Nah, ini kalimat ini kita ambil. Kalimat. Duh, kalimat ini kita ambil ya. Ini kita hilangkan, paste yang lain. Nah ini, kalau dia kolom chat, persamaan kimianya aman, persamaan matematikanya aman, Bapak Ibu. Ini kan aman. Nah, DTY ini kan aman persamaannya tuh, ya. Nah, itu bedanya kalau kita ngetiknya di kolom apa? Nah, ini. Jadi kalau kita ngetiknya di chat, persamaan matematikanya aman. Kalau kita ngetiknya di eh, kolom kanvas, persamaan matematikanya nggak aman. Nah, yang kita lakukan bisa dua kali. Minta respon di chat sama respon di apa namanya di apa di kolom responnya di chat sama di kanvas. Cuman enaknya kanvas itu bisa dilakukan proses editing. Ini sudah selesai, sudah selesai. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ingin memindahkan eh sumber pustaka sekarang ya, sumber pustaka. Nah, sumber pustaka tadi itu sebenarnya ada di site ya. Ada di site semua Bapak Ibu. Ini di site. Di sini nih ada ekspor. Ekspor, kemudian klik export list. Ini selesai. Kemudian ini
tampilan seperti ini ya, keluar. Di bagian ujung ini ada seperti ini. Klik 2 kali, oke. Kita lihat di ini, import. Dia mengimport mengimport apa sumber pustakanya di Zotero. Ini Bapak Ibu. Di Zotero, Zotero, kemudian klik salah satunya, diklik saja satunya, Kontrol A, Kontrol A, ya, Kontrol A, kemudian klik kanan, ekspor bibliografi, klik ekspor, kemudian pilih copy to clipboard, copy to clipboard, ya, copy, oke, kemudian masukkan sini. Ini di sini daftar pustaka, klik, jreng, aman. Kan ini eh, pustaka kita kan. Kita lihat Anwar. Ada nggak Anwar ini? Apa bohongan saja ya? Anwar. Mana? Main. Ini Anwar. Ya, Anwar ada. Kemudian sini ada lagi. Ini hapus juga sesuai ini. Hapus saja. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat gambar. Gambar. Karena di dalam sini kan perlu gambar. Gambar kita bisa buatkan. Sekarang kita masuk ke bagian sini. Auto ya, ini bagian auto. Jadi gambar tuh nggak usah lah yang susah-susah ya. Dia harus berpikir cepat. Masukkan sini. Kita rubah ke auto. Nah, rupus 2 sampai ini. Ilustrasi ini grafik ini contoh ini misalkan contoh misalnya gambar. Nah, ini. Kalau bab 1 kan bab 1.1 mulainya. Figur di chapter 1. Yes. Kemudian suggest nah, kemudian suggest di mana ditempatkan. Contohnya subsection 1 second paragraf dan seterusnya. Udah ini semua. Semua di sini diminta lampiran enggak? Ya ini sepertinya kita lampirkan. Kalau sudah kita edit, sebenarnya harus kita edit semuanya Bapak Ibu ya. Kita edit semuanya yang bagus ya, kita edit yang semuanya bagus. Kemudian kita masukkan lagi. Yang ini kita rubah lagi namanya draft. Tadi kan kerangka. Ini kita rubah lagi namanya draft bab 1. Draft bab 1. Sudah draft dia. Nah, dengan catatan Bapak Ibu. Catatannya kita sudah selesai semua mencari. Tadi ini kan ada kurang 1.3-nya ya. 1.3-nya itu harus cari dulu. Nah, tapi anggap saja udah selesai lah. Nah, ini kita tulis draft. Jadi nanti dimasukkan kembali ke dalam sini. Ini ya. Syaratnya draftnya sudah ini sih kita baca lagi di sini ada responnya. Nah, bab buku yang sudah dikompilasi, bab buku yang sudah dikompilasi. Nah, jadi kita masukkanlah bab 1 tadi, draft bab 1. Kita masukkan bab 1. Lalu setelah itu kita
Oh, tadi ini auto ya. Saya tutup lagi nih. Ini auto. Tadi sudah auto ya. Nah ini subbab 13.11 paragraf kedua. Nah ini kan posisinya ya. Setelah penjelasan tentang kerangka umum fenomena. Ini gambarnya, ini deskripsinya ini di sisi. Kemudian gambar 1.2 di subbab 1312, ya kan? Deskripsinya ini tadi. Nah, kemudian 13.3 gambarnya ini setelah paragraf kedua. Nah, itu posisinya sudah disampaikan oleh ChatGPT ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam gambar. Kita akan gambar pakai auto. Kita pakai auto. Gambar mana dulu kita gambar nih? Yang satu-satu Bapak Ibu. Gambar 1.1. Gambar 1.1. Gambar, nah ini, draw. Ini ya. Letaknya tadi posisinya di mana nih kita cari posisi. Posisinya di 1.1 setelah paragraf kedua. Nah, ini satu paragraf kedua. Saja sini paragraf kedua ya. Yang kedua. Di situ tanya. Tadi dibilang setelah paragraf kedua. Oke, 1.3. Captionnya ini. Captionnya diambil aja. Captionnya ini. Ini masuk di captionnya tengah ya. Nah, baru nanti gambar ya, Bro. Gambar. Gambarnya mana? Nah, ini deskripsinya ada. Nanti kita lihat lagi. Ini gambarnya, ya kan? Gambarnya. Tinggal di resize. Letakkan di tengah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke prom yang berikutnya. Ini adalah prom yang terakhir. Ini kita ingin membuat satu paragraf ya tentang gambar tersebut. Saya masukkan. Ini adalah gambar 1.1. Nah, ini satu paragraf yang jumlah jumlah katanya 150 sampai 200. Ini serah Bapak Ibu pengennya seperti apa. Kemudian ya gambar itu disitasi bla 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 seterusnya. Oke, kita oke kan.
captionnya berubah lagi deh. Nah, ini saya copy, Kak. Copy, masukin ke sini. Biasanya narasinya itu ada di setelah caption ya, setelah caption. Tuh, nah kan eh, dari gambar kemudian sebagaimana ditunjukkan pada gambar satu-satu fenomena transport dalam teknik kimia memiliki struktur konseptual seragam yaitu bla 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 seterusnya. Oke. Nah, saya rasa begitu Bapak Ibu. Nah, ini gambar sudah. Nanti selanjutnya kita memintakan dia buat gambar yang 1.2, 1.3 dan seterusnya. Ini 1.1 ini salah. Captionnya apa sih tadi di awal ini? Captionnya. Kita ganti aja ini. Nah, nanti 1.2-nya di mana nanti tinggal kita cari di bagian bawahnya. Oke, eh, saya rasa itu Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan sampai kita sudah selesai membuat gambar. Nanti ini gambar 1.1, kemudian dilanjutkan gambar 1.2, gambar 1.3, dan mungkin bab 1 itu, bayangkan kita pelatihannya itu dari jam 10 tadi itu. Dari jam 10 sampai jam 12 kita bisa bisa menyelesaikan bab 1 dengan begitu cepat ya. Artinya 2 jam kita bisa selesai dalam menulis buku ajaran. Bersumber dari eh, belum lagi ini ada soalnya. Nanti bisa saja soalnya itu kita ambil di Bapak Ibu bisa kembangkan lah prompt yang sama seperti saya tadi. Eh, tak buatkan saya soal eh, yang soal itu mungkin di dalam buk di dalam slide kita itu ada contoh soal. Kita ambil aja di situ. Nanti minta sarankan letaknya itu di posisi di bagian mana atau di paragraf berapa itu eh, dibuatkan saja. Ya, buatkan posisi soalnya itu di posisi mana. Nah, nanti setelah ini selesai, mungkin Bapak Ibu bisa bisa buatkan kita cari latihan-latihan soal. Ya, latihan soal misalkan 5 soal di bagian bawahnya itu bisa kita buatkan. Nah, itu. Nah, ini di sini sudah lengkap Bapak Ibu. Daftar pustakanya pun ada. Daftar pustakanya itu kita lihat di bawah ini kan daftar pustakanya. Nah, ini daftar pustakanya sudah ada berapa buku tadi ini. Jadi ini untuk bab 1 ada daftar pustakanya, nanti bab 2 ada daftar pustakanya dan seterusnya sampai ke bab 6. Oke, begitu ya Bapak Ibu, ada pertanyaan saya persilakan. Nanti kalau kurang jelas bisa nanti dilihat di kalau apa YouTube ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti Eh, di oh Eka, ya Pak eh, Harun. kalau buat cover yang paling gampang pakai apa? Cover. Cover bisa saya. Mungkin pakai Canva bisa Pak. Di Canva saja bisa dibuat covernya. Atau Bapak misalkan dari satu buku ini, misalkan begini Bapak, ini saya simpan ya, saya simpan. Kemudian dari sini saya pindah ke new chat. Iya, iya. Nah, sini saya minta buatkan covernya misalkan ya. Gimana tadi ya? Nanti ya. Setiap buku. Gambar.
oh ini salah nih. Ini apa? Punya belum Auto. berubah. Auto. Kita lihat auto dia. Nanti Bapak Ibu bisa bedakan kalau dia menggunakan thinking, kemudian menggunakan instan itu. Hasil bukunya seperti apa. Ya. Oke, ada lagi yang silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Memang kalau kita yang berbayar sama tidak itu mungkin hasilnya di. Nah, mengabdi di bumi cinta ini. Salah kayaknya. Kurang spesifik saya memberikannya. Ini kayaknya covernya bagus sekali ya. Iya, bagus. Kejutan ini. Jadi buku kimia jadi buku anu Bumi Cinta. Iya, coba saya yang thinking yang yang sedikit instan lah ya. Gimana nanti hasilnya? Aneh juga dapat itu. Cuman sini nggak ada judulnya. Mungkin keterangan saya itu lebih kurang kurang spesifik ini bukunya Ya tentang mungkin ini ya, gitu. ya bukan judulnya Pak. Pak. Jadi Ya, lebih judul spesifik ini lagi. gitu ya. Iya. Karena saya cuma berapa kalimat ya kan, berapa kata Hmm. gitu. Hmm. Itu bisa sisa di explore lebih lagi lah. Atau di Canva. Biasanya kalau kita buat cover buku itu nanti dibuatkan oleh si penerbit, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, eh, nah pengantin sang raja naga, gitu kan? Oke, nah in- intinya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, kita tadi belum melihat ini ya, belum Coba lihat ditambahkan judulnya PK. Judul iya bukunya tadi judul, PK. ya itu, mungkin kapan-kapan lah kita buat. Nah, Hmm. coba kita lihat tadi yang satu lagi yang pakai Copilot. Kita Oh ya ambil kebelat ya. universitas kita punya. Nah, terjadi kesalahan. Ini Copilot ini agak susah. Tuh. Nah, ini ternyata cepat. Kan lebih kurang bagus ya kalimatnya. Oh dia langsung harus mau mengedit lagi Iya. ya. Karena tadi Bapak, beda sama ChatGPT dia ada thinkingnya gitu kan. Beda nanti kalau Bapak Ibu eh, apa ChatGPT-nya menggunakan auto. Nanti dia keluar dari yang hasil mana tadi? Hasil dari ini. Hasil dari outline itu nanti ya sama persis kayak Copilot kan. Ini kan kalau tadi kita menggunakan thinking ya, thinking yang extended thinking. Jadi oh yang bukan ya yang extended thinking. Nah kan dia kalimatnya tuh lebih itu. Jadi apa namanya? Perlu kita ubah-ubah modelnya Bapak Ibu. Terkadang kalau kita menggunakan model seperti ini yang extended thinking dia jika kita sudah buat apa namanya? Kadang dia jawabnya yang mengada-ada karena dia seperti seorang ahli gitu ya. Terkadang hasilnya itu seperti mengada-ada kalimatnya. Kalau yang extended thinking, biasanya saya rubah ke yang yang thinking tapi yang standar. Jadi dia kalimatnya ya narasi biasa saja. Karena konsumsi pembaca kita mungkin hanya mahasiswa S1 gitu. Itu ya Bapak. Jadi eh, nah yang paling penting Bapak Ibu dari semuanya itu kita membuat prompt yang saya sampaikan tadi, ini promptnya seperti ini. Ini kan prompt hanya untuk memicu ya, memicu untuk dia menulis, ya kan? Memicu untuk dia menulis agar agar dia kita bisa perintahkan. Tetapi ada prompt satu lagi yang mungkin Bapak Ibu nggak punya, gitu. Ini ya, saya buatkan custom untuk prompt
untuk buat buku ajar. Nah, itu artinya custom. Nah, ini customnya Bapak Ibu. Ini customnya sebenarnya saya tadi ada tulis di sini Bapak, Academic Textbook Writing Assistant. Nah, ini adalah custom. Di bagian sebelah sini ini custom semua, Bu. Custom kalau kita ingin menulis buku, custom kalau kita ingin menulis jurnal. Ini macam-macam. Custom saya ingin menulis jurnal pengabdian, custom kalau saya ingin menulis penelitian. Ini custom kalau saya ingin menulis hibah. Semuanya ada customnya. Yang secara spesifik tulis apa namanya perintah yang kita berikan agar munculnya eh, sesuai dengan yang kita perintahkan. Misalkan tulisannya harus akademisi, ya kan? Kemudian harus macam-macam itu. Kalau kita tidak perintahkan, nanti munculnya nggak seperti ini, Bapak Ibu. Misalkan begini, bab satu, judulnya ini, kemudian ada pendahuluan bab, kemudian ada capaian pembelajaran. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan yang punya saya buat tadi, yang saya kirimkan ke Bapak Ibu, nggak keluar seperti ini, Bapak Ibu. Capaian pembelajarannya nggak ada. Terus ada satu tiga ini materi inti. Jadi satu tiga materi inti, yang materi inti ini munculnya nggak seperti ini. Ini satu tiga ini materi inti ini hanya hanya kode, apa, hanya perintah agar saya cuman fokus ke materi inti saja untuk mencari mencari apa namanya, mencari kerangka untuk membuat kerangka tadi. Jadi satu tiga titik satu ini adalah mungkin saya nanti ubah satu tiga titik satu ini mungkin jadi satu satu dua satu dua satu satu tiganya hukum estetik dan keserupaan matematis itu. Nah ini itu ada perintah sebenarnya Bapak. Perintahnya ada di balik sini. Ini perintahnya di balik sini Bapak. Ini custom. Nah, custom itu penting. Nah, ini custom. Ini customnya Academic Textbook Writing Assistant. Custom ChatGPT ini membantu pengguna dalam membuat buku ajar. Customnya di sini Bapak. Di GPT ini didesain untuk membantu menulis, mengedit, dan academic textbook dan lain-lain bla 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 sampai sini. Kemudian ini dalam mengadopsi tulisan yang formal, akademik, profesional, dan sebagainya. Itu kan? Nah, ini customnya di sini. Nah, kemudian grammar, kemudian structure sentence, academic style, di sini semua. Itu ya. Nah, ini di sini the user may provide input including the book title, number of chapter, target audience, scope, dan sebagainya. Ini misalkan dia masukkan input PowerPoint, graph text, dan instruksional dokumen lainnya. Ini kan sub chapter, di create, gitu kan. Kemudian ada lagi yang, nah ini figur ya, sediakan 4 sampai 6. Ketika merespon, nah ini bedanya Bapak Ibu. Kalau kita tidak buat custom, biasanya kalau dia di ChatGPT itu ada kalimat dulu dari hasil analisis ini. Ini kalau saya minta langsung. Kemudian ketika merespon, nah, kita minta dia menulis secara langsung, tidak boleh ada kalimat-kalimat lain. Nah itu kan, bayangkan Bapak Ibu. Ini kan di tempat saya nih, kalau dia kita pakai yang ChatGPT biasa, dia pasti ada kalimat yang ada kalimat yang seperti ini. Nah, saya contoh. Permintaan covernya ada nggak? Oh, nggak ada ya. Dia ada kalimat yang kalimat pendahuluan. Mana ya? Ini saya nggak ketemu.
ada kalimat pendahuluan yang nanti takutnya kita copy paste, di copy paste ke dalam jurnal dalam buku, jadi ujungnya ketahuan. Ya, karena saya minta setiap respon dari apa yang dituliskan di dalam kerangka dari buku yang saya buat, jangan diulang kalimat pertanyaan. Nah, ini kan langsung saja ini, gambar satu tuh. Sebagaimana ini kan langsung saja. Biasanya kan eh, ada kalimat berikutnya. Misalkan kalimat sebelum ini, misalkan eh, narasinya adalah sebagai berikut, misalnya. Nah, itu biasanya kita auto copy paste. Kalau ini kan langsung, gitu. Jadi perlu kita hmm, custom. Jadi ini penalty, reset, kemudian macam lah customnya harus kita buat custom. Kalau kita tidak membuat custom nggak bisa. Begitu Bapak Ibu. Jadi, nah custom ini dibuat jika Bapak Ibu berlangganan. Itu tadi. Jadi kalau tidak berlangganan dengan ChatGPT nggak bisa buat custom. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya rasa itu pas tepat di jam 12 kita selesai. Ada pertanyaan? Saya silakan. Ya ada? Iya. PDF. Ya nanti saya share PDF yang tadi ya. Nah, mana saya simpan tadi? Ini nanti kita pelatihan untuk membuat buku dari berdasarkan berbagai macam sumber. Nah, sumber buku referensi yang lain. Mungkin bisa. Nanti saya buatkan customnya dulu, custom GPT-nya. Bapak Ibu bisa menggunakan custom itu membuat buku ajar misalnya dari banyak sumber. Referensinya misalnya bukunya ada 5, buku satu ini hanya diambil pada bab sekian, buku kedua ini hanya ambil bab sekian. Itu bisa kita kita ini kan kita bisa buatkan customnya. Saya rasa itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah mau berdiskusi di sini ya di Zoom, karena kadang-kadang kita lagi puasa, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu lebih nyaman. Saya kembalikan ke Pak Bagas untuk saat selanjutnya. Akan ditutup. Baik, terima kasih Pak atas materi yang sudah disampaikan, sangat bermanfaat buat kita semua, terutama untuk menunjang karir Bapak Ibu dosen sebagai syarat peningkatan kinerja. Selain artikel, kita harus menulis juga sebuah buku. Nanti bisa kita bagikan. Karena waktunya sudah menunjukkan mendekati pukul 12 dan sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan untuk webinar pada siang hari ini. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Saya akhiri. Nasrul minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.